Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2099-2100. Dia tidak akan mengalahkan Jasper bahkan jika dia bekerja dengan Kaiden. Sebaliknya, mereka tertipu olehnya. Awalnya, dia berpikir bahwa ketika misinya berhasil, dia dan ayahnya akan dapat kembali ke negara itu. Sekarang, Jasper tidak terluka, dan properti keluarganya di Summerland semuanya menguap. Karena masalah ini dilakukan di belakang ayahnya Sawyer, Fabian harus memikirkan bagaimana menjelaskan masalah ini kepada ayahnya. Di pihak Laos, setelah menutup telepon, Jasper masih duduk di sana sambil minum teh dengan santai. Tuan Tualau memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah menerima berita terbaru. Tadi malam, Half the Harbor Langdon dan putranya telah mengemasi semua barang bawaan mereka, dan seluruh keluarganya melarikan diri ke Amerika Serikat lagi. Saya percaya mereka akan segera dipersatukan kembali dengan Sawyer dan putranya." Jasper tidak berbicara karena dia mengharapkan semua ini. Lagi pula, setengah pelabuhan Langdon tidak bodoh. Jika dia tidak pergi saat ini, dia tidak akan bisa pergi ketika dia mau. Setelah Tuan Tualau mengatakan ini, dia berhenti. Dia merasakan sedikit keraguan di hatinya, jadi dia bertanya lagi. "Hanya saja aku tidak begitu mengerti beberapa hal. Setengah Harbor Langdon hanyalah seekor rubah tua. Alih-alih mengambil keuntungan darinya saat dia berada di Harbor City, Anda membiarkannya kembali ke sarangnya. Apakah Anda tidak takut dia akan kembali di masa depan dengan bantuan pasukan asing?" Jasper meletakkan cangkir teh di tangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Orang-orang di Amerika Serikat itu sangat kewalahan sekarang, jadi bagaimana mereka masih memiliki energi untuk membantu Half the Harbor Langdon dan Sawyer? Waktu ketika dunia milik Half the Harbor Langdon telah berakhir, dia ditakdirkan untuk dikutuk dan tidak ada gunanya melarikan diri ke sudut dunia manapun. Setelah mendengarkan kata-kata Jasper, hati Tuan Tualau terkejut. Dia tahu dalam hatinya bahwa kepercayaan diri Jasper pasti tidak kurang. Ini adalah keberanian dan hati yang harus dimiliki oleh seseorang yang melakukan hal-hal besar. Sangat disayangkan bahwa tidak ada orang seperti Jasper di antara 3 generasi keluarganya. Jika tidak, setelah duduk sebentar, Jasper berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua hukum. "Tuan tua, kota pelabuhan akan damai untuk beberapa waktu, dan inilah saatnya bagi saya untuk kembali." Setelah mendengar kata-kata itu, Tuan Tualau berkata, "Jasper, kamu baru saja datang ke Harbor City. Jadi mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Apakah Anda terburu-buru untuk kembali?" Jasper menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Aku tidak punya pilihan. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Meskipun perjanjian telah ditandatangani dengan Morgans dan Rothschild, perjanjian ini hanya berlaku selama 3 tahun. Siapa yang tahu badai macam apa yang akan terjadi di dunia dalam 3 tahun? Saya percaya bahwa kapitalis di Amerika Serikat harus mempersiapkan ini, jadi tentu saja, saya harus mempersiapkan terlebih dahulu." Mendengar apa yang dia katakan, Tuan Tualau tidak memintanya untuk tinggal lagi. Sebaliknya, dia membiarkan cucunya Henry mengirim Jasper pergi. Henry mengirim Jasper ke pintu Manor Law dan berbicara dengan enggan. "Jasper, setelah kamu kembali ke daratan kali ini, aku akan menemani Jill berlatih di luar negeri besok pagi. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi lain kali." Jasper menepuk pundaknya sambil tersenyum dan berkata, "Dengan sumber keuangan keluarga Anda, bukan berarti Anda tidak mampu membeli tiket pesawat untuk menyeberangi lautan. Jika Anda ingin minum bersama kami, Anda bisa datang kapan saja." Mendengar apa yang dia katakan, Henry sedikit bersorak dan dia mengangguk. "Itu benar, baiklah, mari kita bertemu lain kali." "Oke,
Saya juga berharap Anda sukses dalam memenangkan Jill kali ini sehingga saya dapat menghadiri pernikahan Anda lebih cepat. Setelah Jasper selesai berbicara, dia masuk ke mobil dan melesat pergi. Di sisi lain, Half the Harbor Langdon dan putranya juga telah kembali ke Amerika Serikat. Setelah kembali dari Summerland kali ini, ayah dan anak itu dapat digambarkan sangat malu. Untuk membuatnya lebih vulgar, sifat perjalanan ke luar negeri ini tidak berbeda dengan melarikan diri. Setelah tiba di Amerika Serikat, hal pertama yang dilakukan Half the Harbor Langdon adalah menemui Soros. Menara Morgan. Di dalam kantor yang begitu mewah sehingga membuat iri, suara Half the Harbor Langdon bisa terdengar. Soros, saya pikir kita harus bergabung. Di dalam kantor mewah, Soros memandang Half the Harbor Langdon di depannya dan berkata dengan tenang, Langdon, tenang. Sejauh yang saya tahu, aset Anda di Summerland sekarang secara bertahap ditelan dan dijual, hanya menyisakan industri yang tidak tersedia di luar negeri. Tolong beritahu saya, apalagi yang bisa Anda gunakan untuk melawan Jasper sekarang. Setengah wajah Harbor Langdon tenggelam. Kata-kata Soros tidak diragukan lagi sangat menyakitkan. Jika itu adalah masa lalu, dia mungkin tidak akan membuang waktu untuk berbicara dengan Soros. Namun, dia membutuhkan sesuatu dari Soros. Setengah Harbor Langdon harus menanggung ini bahkan jika sikap Soros membuatnya merasa terhina. Soros, aku butuh bantuan keluarga Morgan dan aku akan menjadi sekutu terdekatmu. Separuh pelabuhan Langdon terus menunjukkan ketulusannya. Soros menyalakan cerutu, mengambil 2 isapan, dan memandang Half the Harbor Langdon. Langdon, saya meyakinkan Anda jauh sebelum Anda kembali ke Summerland bahwa Anda tidak boleh kembali terburu-buru, dan Anda harus memindahkan semua industri Anda ke Amerika Serikat, sebuah negara yang penuh kesucian dan kebebasan. Tapi kamu bersikeras untuk kembali. Sekarang, semua aset Anda telah bermanfaat bagi orang lain. Apa yang tersisa sekarang? Bahkan jika saya dapat membantu Anda, nilai apa yang dapat Anda berikan kepada saya setelah saya membantu Anda? Menghadapi pertanyaan Soros yang berulang-ulang, Half the Harbor Langdon perlahan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, Soros berbicara di hadapannya. Sejauh ini, tidak semua orang di Summerland memiliki cukup makanan. Mereka tidak memiliki industri manufaktur kelas atas, dan mereka hanya dapat direduksi menjadi pabrik dunia karena mereka tidak memiliki teknologi inti mereka sendiri. Jika kita dapat mendirikan pabrik di negara-negara di sekitar Summerland dan mengembangkan real estate, kita dapat menyediakan banyak kesempatan kerja bagi negara-negara tersebut dan mempromosikan pembangunan ekonomi mereka. Seiring waktu, begitu situasi tertentu terbentuk, itu akan menjadi ancaman fatal bagi Summerland. Ada senyum profesional di sudut mulut Soros, Langdon, Anda adalah orang yang cerdas, saya harap kita dapat menjalin kerja sama yang menyenangkan. Separuh pelabuhan Langdon berpikir sejenak dan kemudian dia berdiri perlahan, senang bekerja denganmu. Keduanya berjabat tangan dengan ringan dan tangan mereka berpisah dalam waktu kurang dari 1 detik. Itu tampak seolah-olah mereka selaras di permukaan, tetapi dengan perbedaan pendapat yang mendasarinya. Setelah Jasper meninggalkan rumah hukum, dia pergi ke pabrik otomotif Land. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, Land Automobile Factory telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Karena lonjakan pesanan dalam negeri, area pabrik mobil menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Mereka juga merekrut lebih banyak pekerja. Ketika Jasper tiba, Holden secara pribadi membimbingnya untuk memeriksa pabrik. Jefferson terbang ke Malaya untuk perjalanan bisnis pagi ini. Dia mengatakan bahwa dia ingin membahas kerja sama dengan pemasok di sana, jadi saya akan menjamu Anda hari ini. Jasper sangat lega ketika mendengar berita itu. Dia mengangguk, biarkan yang lain bekerja dengan normal. Saya hanya mampir untuk melihat-lihat.
Aku akan terbang kembali ke Nauritus City nanti. Holden merasa sedikit menyesal ketika mendengar itu. Lain hanya datang ke Harbor City selama beberapa hari. Apa kau akan kembali secepat ini? Jasper tersenyum dan mengangguk. Ya, ada hal lain yang harus aku urus di sana. Keduanya sedang berbicara ketika ponsel Jasper tiba-tiba berdering dengan cepat. Orang yang memanggilnya adalah pangeran kecil. Dia menekan tombol jawab dan bertanya, "Hei, ada apa?" Nada suara pangeran kecil agak berat. "Jasper, sesuatu terjadi pada kamar dagang Hadok, Din dibunuh." "Apa?" Jasper sedikit mengernyit, dan setelah kejutan singkat, dia dengan cepat sadar kembali dan bertanya, "Kapan itu terjadi?" "Tadi malam." Setelah mendengar jawaban ini, ekspresi Jasper berubah sedikit lebih serius. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Pada saat yang sama dia menjadi target pembunuhan, sesuatu terjadi pada Din yang berada jauh di Swallow Capital. Apakah ada hubungan antara keduanya? Dia belum yakin. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.